Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Gerald Lintong, Pendeta Jemaat di Kemim Ebenezer Kombi, yang pada saat ini kita kembali lagi akan membahas satu bagian Alkitab yang akan menjadi perenungan Gereja Masih Injili di Minahasa tanggal 29 Juni sampai tanggal 5 Juli. Bahan Alkitab yang akan kita bahas adalah terambil dalam Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai dengan 14. Dan untuk tema mingguan dalam pembacaan Alkitab sebagaimana ada dalam MTPJ adalah jadilah umat yang bijaksana dan berakal budi dengan berpegang pada perintah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, pada kesempatan ini Tuhan kami bermohon kepadamu. Sebab Engkau jugalah tempat kami berseru berharap, Engkaulah yang kami percaya. Kau yang memberi kesempatan, kekuatan dan hikmat, termasuk pelayanan ini, untuk menjadi berkat bagi semua orang yang terbuka hati mau mendengar firman Allah, mau belajar firman, untuk bertumbuh dalam kebenaran firman Allah, demi perkenanan Tuhan, demi berkat, demi kemuliaan nama Tuhan juga. Tolong kami Bapa, sertai dengan hikmat dan kekuatan daripada-Mu, supaya pelayanan ini berjalan dengan segala baik. Dalam nama Yesus, amin. Firman Tuhan dalam Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai 13, ayat 1 sampai 14, firman Tuhan berkata begini. Sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan jangan kamu menguranginya. Melainkan berpeganglah pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan terhadap Baal Peor. Sebab semua orang yang mengikuti Baal Peor telah dipunahkan Tuhan Allahmu dari tengah-tengahmu. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan kepadamu ketetapan dan peraturan yang seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahmu, Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi hikmatmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa. Bila mereka mendengar segala ketetapan ini, mereka akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai ilah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita berseru kepadanya? Bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah senantiasa, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah semuanya itu kepada anak cucumu. Hari itu engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Gunung Horeb, dan Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku. Aku akan memperdengarkan kepada mereka segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Kamu pun mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sementara gunung itu menyala sampai ke pusar langit dalam gelap gulita, awan dan kegelapan. Lalu Tuhan berfirman kepadamu dari tengah-tengah api, suara yang berkata-kata kamu dengar, tetapi tiada rupa yang kamu lihat, hanya ada suara. Ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan berupa 10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Pada waktu itu aku diperintahkan Tuhan untuk mengajarkan kepadamu ketetapan dan peraturan, supaya kamu melakukannya di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara. Sekali lagi ini adalah perenungan Gereja Masih Injili di Minahasa untuk 29 Juni sampai tanggal 5 Juli.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita melihat pasal 1 ayat 1, situ kita langsung mendapati ya apa sebenarnya kitab Ulangan ini ya. Itu disebutkan, inilah perkataan yang disampaikan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang sungai Yordan, di padang gurun, di Araba Yordan, berhadapan dengan Suf, antara Paran dan Tofel, Laban, Hazerot, dan di Zahab. Nah, ini adalah kalimat pembuka di pendahuluan kitab Ulangan yang memberikan kepada kita gambaran bahwa ini adalah perkataan yang disampaikan Musa, dan tentu beberapa ahli mengatakan bahwa ini adalah perkataan Musa yang menjadi perkataan terakhir atau pidato terakhir ya. Dan di dalam kitab Ulangan ini, kalau terjemahan baru 2 itu menyebutkannya pesan Musa yang pertama ya. Ada beberapa pesan tentunya, tetapi setidaknya ini merupakan pidato Musa yang terakhir sebelum bangsa Israel nantinya akan menyeberangi sungai Yordan dan masuk ke tanah Kanaan yang menjadi batas, dan mereka akan segera masuk tanah Kanaan. Dan kita ketahui bersama bahwa Musa akhirnya tidak bisa memasuki tanah Kanaan karena ada sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Musa. Nah, karena yang akan memasuki tanah Kanaan ini adalah generasi kedua, karena 40 tahun mereka berputar-putar di padang gurun setelah mereka keluar dari Mesir. Itu kan disebutkan begitu ya, saudara-saudara. Sini di MTPJ juga disebutkan seperti itu ya. Mereka ada sekitar 40 tahun mereka berputar-putar atau mengembara ya di padang gurun antara Mesir dan tanah perjanjian. Kita mendapati bahwa ada berapa kali bangsa Israel di padang gurun itu melakukan pelanggaran, dan salah satu pelanggaran terberat yang mereka lakukan adalah ketika terjadinya apa yang disebutkan penulis kitab Ulangan menyatakannya dalam pasal 4. Kita bisa lihat ya pada pasal 4 ayatnya yang ketiga. Itu salah satu pelanggaran terbesar yang dilakukan oleh bangsa Israel di padang gurun, di mana ada 24.000 orang yang dibunuh pada waktu itu karena mereka melakukan penyembahan berhala kepada Baal Peor, yaitu dewa kesuburan, dikenal sebagai dewa kesuburan orang Moab ya. Dan mereka dihukum mati, saudara. Dan itu menjadi peringatan yang masuk dalam pesan terakhir ini atau pidato terakhir ini, masuk dalam peringatan di pidato terakhir ini. Berarti betapa seriusnya pelanggaran itu, dan karena itu diingatkan kepada generasi kedua yang akan memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah penuh berkat, berlimpah susu dan madu. Diingatkan supaya apa? Bangsa Israel yang akan memasuki tanah Kanaan ini, yang diberi izin oleh Tuhan ya, generasi kedua yang akan memasuki tanah Kanaan, tidak melakukan kesalahan yang sama, apalagi kesalahan yang fatal, yang juga merupakan gambaran bahwa Tuhan Allah tidak main-main. Ketika bicara kekudusan, Tuhan tidak main-main. Tuhan akan menghukum sekalipun itu bangsa pilihan. Nah, ini kan generasi kedua mengingatkan, itu pun orang-orang tuamu, ya, tua-tua Israel yang waktu itu, ya, yang yang dibawa keluar dari Mesir, ini diselamatkan dari Mesir tapi mati di padang gurun, ya. Jadi bukan mati di Mesir tapi mati di padang gurun, sama saja. Kenapa itu terjadi? Karena pelanggaran terhadap kekudusan Allah. Ini sangat penting. Nah, karena itu diingatkan. Nah, di bagian Alkitab ini juga kita menjumpai ya fakta bahwa ada sesuatu yang menunggu mereka di tanah Kanaan. Ada sesuatu yang akan menyambut mereka di tanah perjanjian. Sesuatu yang tidak baik. Sesuatu yang tidak baik-baik saja maksudnya. Sesuatu yang tidak enak. Ya. Yang bisa saja mengulang sejarah mereka saat mereka saat mereka di tanah Mesir. Saat mereka akhirnya dibuang ke tanah Mesir. Ya. Ada godaan besar akan ada di tanah Kanaan, ya. Karena itu diingatkan, godaan-godaan itu yang akan membawa mereka terjerumus lagi kepada dosa yang sama itu diingatkan sekali lagi. Dan tidak ada kekuatan lain, tidak ada. Di bagian Alkitab yang kita baca pasal 4 ini tidak ada nasihat lain yang mengarah kepada semacam melatih
mental, melatih diri, melatih fisik, untuk bermeditasi dan sebagainya. Tidak ada. Yang kita jumpai di sini adalah semua diarahkan kepada firman Allah, peraturan, ketetapan, perintah. Inilah dasar, inilah fondasi, inilah tiang, inilah kekuatan bagi orang Israel. Untuk apa? Untuk dimampukan, untuk siap, untuk kuat, untuk teguh, untuk terlindungi dari segala macam pengaruh-pengaruh yang akan mereka jumpai nantinya di tanah Kanaan, di dunia yang berbeda ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Ya, mereka akan berjumpa dengan pengaruh-pengaruh bangsa sekitar. Mereka akan berjumpa dengan orang-orang yang hidup di tanah Kanaan. Ini akan terjadi. Dan realita ini juga adalah realita kita zaman sekarang ini. Bagaimana kita melihat realita kita zaman sekarang ini, saudara? Pengaruh-pengaruh zaman sekarang ini lebih lagi daripada pengaruh-pengaruh yang ada pada zaman itu. Tapi toh betapa kerasnya, betapa hati-hatinya, betapa telitinya Tuhan mengingatkan bangsa Israel. Karena memang tidak ada manusia yang sedemikian kuat menghadapi godaan-godaan kehidupan kalau dia tidak bertumbuh, tidak berpegang teguh pada firman Tuhan ini. Firman ini akan menjaga pikiran kita, hati kita, menguatkan kita dalam pertumbuhan iman. Dan pertumbuhan iman itulah yang akan memampukan kita menghadapi tekanan hidup. Karena manusia sekuat-kuatnya dia beragama ketika dia menghadapi tekanan hidup, pakai itu persoalan ekonomi, persoalan sosial, ya, persoalan fisik, sakit penyakit dan lain sebagainya, ya, dia akan berhadapan dengan situasi atau kondisi atau keadaan di mana dia tidak mampu, akan mudah menyerah, ya, akan mudah mengingkari, menyangkal, ya. Dia tergoda dengan jalan-jalan instan, pilihan-pilihan instan yang tidak dipikirkan dengan bijaksana, tidak direnungkan dengan akal budi. Ya, jatuh dia sebenarnya, akan jatuh. Karena godaan-godaan itu. Karena itu penting firman untuk menumbuhkan kekuatan iman, dan iman itulah yang akan memampukan orang percaya untuk menghadapi segala macam tekanan apapun itu. Iman itu yang akan memampukan. Karena itu firman Tuhan mengingatkan seperti yang kita baca dalam Ulangan pasal 4 ini, saudara, ya. Seperti yang kita baca dalam Ulangan pasal 4 ini. Jangan kamu menambahi, ayat 2, jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan jangan kamu menguranginya, melainkan berpeganglah pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Ini jelas. Karena kepentingan, karena kemauan pribadi, kemauan daging, keinginan daging, kadangkala orang itu menambahi firman Allah. Kalau pakai bahasa Manado, tambah-tambah, dong kurang tambah-tambah. Ya nak begitu tambah-tambah. Demi meloloskan diri dari jerat-jerat yang dia buat sendiri, ya, dia tambah-tambah tuh firman Tuhan. Ya bilang begitu, dia bilang begitu. Dalam rangka apa? Cari aman. Dia kurang-kurang juga sama, cari aman. Kurang itu bukan hanya dalam arti bahwa orang hapus satu bagian, orang hapus satu ayat misalnya, orang hilangkan. Bukan cuma itu, saudara. Tapi kita menafsir saja, memahami, menginterpretasi secara sesuai atau semaunya kita untuk mencocokkan dengan kebutuhan kita. Supaya kita aman, supaya kita tenang, supaya kita populer. Ini mengurangi. Tidak boleh, karena itu apa ya katakan ya, tidak katakan tidak. Salah ya katakan salah, benar katakan benar. Jangan salah dibenarkan, jangan benar disalahkan. Tidak boleh, apalagi hanya dalam rangka supaya kita dapat kelihatan agak baik gitu ya, atau menutupi kesalahan kita gunakan ayat-ayat. Itu sama saja dengan mengurangi. Mengurangi ini kan bukan, sekali lagi saya ulangi, bukan hanya sebatas kita menghilangkan teks seperti dilakukan oleh aliran-aliran tertentu yang mengaku Kristen, tapi mereka mengabaikan teks-teks tertentu, tidak digunakan demi mengamankan dogmatika mereka, demi mengamankan doktrin mereka, gitu kan. Tapi orang-orang yang juga menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan firman, mengurangi kadar firman Allah
kebenaran dikurangi hanya demi menjamin perasaan orang, itu pun tidak boleh. Firman bilang, jangan engkau mengurangi, jangan tambah-tambah. Ya, ini sangat luar biasa, saudara. Kemudian ayat 3, matamu sendiri telah melihat apa? Ini peringatan keras ya, seperti yang sudah singgung bagian awal tadi, bahwa ini mau menyatakan ketika ayat 3 bilang, matamu sendiri telah melihat apa yang telah aku lakukan kepada mereka, kepada Baal Peor, kepada mereka yang menyembah, dihukum mati. Artinya ini mau mengingatkan, tuh jangan tambah-tambah, tuh jangan kurang-kurang itu, karena akan membawa orang, pengajar akan membawa orang jemaat pada kesesatan. Dan kalau kita menjadi pelaku yang menambah dan mengurangi juga, Tuhan tidak main-main. Firman itu bicara kekudusan Allah. Firman itu adalah tentang kekudusan Allah. Firman itu adalah Allah sendiri. Mungkin bagaimana mungkin firman adalah Allah sendiri? Ya, firman itu adalah Allah sendiri. Karena ini berisi, ini pikiran Allah yang tertuang menjadi tulisan. Kita tidak punya sarana lain lagi di dunia ini, tidak ada. Kita hanya punya satu-satunya sarana yang membawa kita mengenal Dia, Sang Pencipta, Pemelihara, Penebus, Penyelamat kita. Tidak ada, kita tidak punya sarana lain untuk bertumbuh kerohanian kita selain firman Tuhan. Alkitab, tidak ada tulisan lain. Karena itu betapa Tuhan sangat benci, marah kalau ada orang yang mempermainkan firman-Nya yang kudus. Ini Baal Peor contoh. Nah, main-main, Tuhan akan menghukum, saudara, dengan cara yang luar biasa. Kemudian dilanjutkan ayat 4. Ini kontrasnya ya, dua sisi, dua kehidupan, dua sosok, dua contoh. Ayat 4. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Jadi inilah orang-orang yang sisa, yang bertahan, yang berpaut, yang bergantung, yang tidak mengikuti orang-orang yang menyimpang, menyeleweng ini, menyembah Baal Peor ini. Itu berarti mereka tidak menghargai firman yang disampaikan oleh Musa selama perjalanan di padang gurun itu. Mulai ketika Musa menerima 10 hukum Gunung Sinai dan diberitakan kepada manusia Israel, kemudian melakukan perjalanan. Mereka tidak mengindahkan itu. Tapi mereka yang mengindahkan firman Tuhan, mereka inilah, kata firman Tuhan, masih hidup pada hari ini. Artinya dipelihara, dikasihani Tuhan, dijaga Tuhan, diberkati Tuhan, sehingga boleh melewati padang gurun yang ekstrim. Kalau bukan karena kemurahan Tuhan, tidak akan terjadi itu. Kemurahan Tuhan itu sudah berlangsung sejak dari awal. Bukan hanya terjadi ketika ada bahaya baru Allah Tuhan bertindak di sana, tidak. Dari sejak awal. Dari sejak Tuhan mempersiapkan pikiran, hati, jiwa, rohani, sudah Tuhan persiapkan sebelumnya lewat firman-Nya untuk mendapatkan orang-orang yang mau taat dan setia. Ini kan firman disampaikan, ada yang mendengar, ada yang tidak. Yang mendengar ya mereka menjadi orang yang taat dan setia. Orang yang taat dan setia adalah orang yang dituntun, dibimbing, dilindungi Tuhan Allah, diberkati dalam perjalanan hidupnya. Saya langsung saja, saudara, dalam kehidupan kita pun begitu. Kita yang taat, yang setia, yang betul-betul menjaga kekudusan firman Tuhan Allah dengan segala komitmen, konsistensi kita, kita akan disertai Tuhan. Karena perjalanan hidup ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada bedanya dengan perjalanan di padang gurun. Cobaan demi cobaan, tekanan demi tekanan, itu banyak sekali terjadi zaman sekarang ini, saudara. Individualisme itu ya. Individualisme, apalagi cara-cara kehidupan yang bertentangan kehendak Tuhan. Materialisme, hedonisme, pengaruh-pengaruh teknologi, media sosial, orang lebih cenderung tertarik, tergiur, suka menghabiskan waktu dengan media sosial, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, Tweet, dan lain sebagainya, X, dan lain sebagainya. Media-media chatting, orang menghabiskan waktu dengan itu. Dan karena itu, zaman sekarang ini,
Yang namanya bijaksana itu kan makin menjadi jarang ditemui. Orang-orang yang berakal budi gitu kita jarang ditemui. Orang-orang yang bijaksana itu kan orang-orang yang mampu menempatkan diri secara benar, mampu berkata pada tempat yang tepat dan sesuai, mampu berkomunikasi pada orang yang tepat, tidak menyinggung perasaan orang, tidak merendahkan, tidak menganggap remeh, tidak asal bicara. Tapi kalau zaman sekarang kita lihat tuh bagaimana saudara-saudara ya. Orang tidak mau melihat lagi lingkungannya, siapa di sebelah kirinya, siapa di sebelah kanan, siapa yang sedang berhadapan. Dia asal bicara saja. Ini zaman sekarang ini saudara-saudara, benar-benar memprihatinkan. Ya. Kalau orang dulu bilang sapu rata, sampuraga, sapu rata. Tidak peduli. Dia tidak mau melihat bahwa di samping kirinya ada orang ini, ya, yang tidak punya anak. Dia bicara membanggakan anaknya. Di samping kanan ada orang yang ditinggalkan oleh suaminya. Dia bicara membanggakan suaminya. Di depan ada orang yang ditinggalkan oleh istrinya. Dia berbicara membanggakan istrinya. Ini kepekaan ini berkaitan dengan kebijaksanaan. Menolong orang hanya pilih-pilih, hanya mereka yang memberi dampak saja. Hanya orang yang bisa berpotensi membantu dia di masa depan. Oh, dia bantu habis-habisan. Ini bukan bijaksana namanya ini. Bijak sini. Bijak situ. Ya kan? Saking zaman sekarang akal budi juga. Waduh, saudara dipertanyakan sekarang ini. Ini akal budi kan ini bicara bukan hanya tentang kepintaran, kecerdasan intelektual. Tapi akal budi ini bicara juga tentang kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual. Yang menjadi satu perpaduan yang indah, maka disebut akal budi. Ada orang mengatakan akal budi itu adalah keseluruhan dari kesanggupan orang untuk berpikir, merasa, ya, dan kemudian mengontrol dalam gambaran yang besar, kerohanian. Sehingga orang tidak peduli lagi itu, mengandalkan kepintarannya, bicara asal saja, bukan yang mengkritik, tapi sudah sampai menghina, merendahkan martabat orang lain, tidak peduli, hanya berbasiskan narasi atau kata-kata yang diputar-putar sedemikian indahnya karena akalnya luar biasa, pengetahuannya tinggi tapi tidak punya budi, pekerti kurang. Dia tidak mampu lagi itu menghargai, menghormati. Karena kekurangan ini pun orang jadi pendek pikirannya dan mau yang instan saja. Apalagi firman Tuhan banyak yang sudah menganggap bahwa itu tulisan kuno, tulisan masa lalu, tidak relevan, tidak konsisten, tidak relevan, tidak tidak lagi cocok dengan zaman sekarang. Ya, mereka lebih suka dengan hal yang aneh-aneh gitu ya. Ini karena akal budi sudah mulai melemah dalam arti tertentu secara Kristiani tentunya. Akal budi yang Tuhan mau adalah akal budi yang mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan. Karena kehidupan di dunia ini apa? Semua sifatnya sementara. Mau jadi apapun kita, Tuhan mau menilai kualitas siapa kita di hadapan Tuhan Allah. Boleh 1000 orang boleh memuji saudara, tapi kalau Tuhan tidak menyukai saudara, apa guna? Itu yang firman bilang, apa guna kamu memeluk seluruh dunia, memiliki seluruh dunia, tapi kamu kehilangan nyawanya. Tidak ada arti. Ini Alkitab mengingatkan saudara. Ayat 5 dan seterusnya. Ini mengingatkan kepada kita. Ayat 5 dan 6. Ingatlah aku telah mengajarkan kepadamu ketetapan dan peraturan seperti yang diperintahkan dan seterusnya. Ayat 6. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi hikmat dan akal budimu di mata bangsa-bangsa. Bila mereka mendengar segala ketetapan ini, mereka akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Maksudnya apa ini? Ini ada di kelanjutan sebenarnya di bawah, ya. Ayat 7. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai ilah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita berseru kepadanya. Artinya ketika ada orang melihat
kita yang betul-betul memegang firman Allah dengan teguh, maka mereka akan mengatakan luar biasa, ini orang-orang bijak dan berakal budi. Kenapa? Karena mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan hidup dengan Allah yang benar. Itu maksudnya. Artinya begini, kalau ada orang mengabaikan firman, membuang firman, apalagi sampai menolak firman, kemudian mengingkari firman, berkhianat, meninggalkan Tuhan, menjual Tuhan Yesus, apalagi misalnya dalam bahasa sekarang bilang menjual Tuhan Yesus, ya, itu disebut tidak bijaksana, tidak berakal budi. Karena untuk apa? Mau meninggalkan dan mau kemana lagi? Mau cari apa? Itu kalau pakai bahasa ini. Sudah Alkitab sudah. Ini firman Allah ini sudah yang paling lengkap itu kalau boleh bilang begitu. Paling sempurna. Sudah semua ini sudah berisi petunjuk kehidupan. Nah, sehingga orang yang pegang ini, orang yang memegang teguh ini, yang menjalankan ini, setia dengan firman ini, mendengar, melakukan, memelihara ini, menyimpan dalam hati dan pikiran dan mewariskan kepada anak cucu, disebut orang bijaksana, orang berakal budi. Bukan karena kita hebat, luar biasa, saya disebut orang luar biasa, pintar, bukan. Tapi kita ini sangat beruntung. Betapa indahnya keberuntungan kita, sehingga disebut orang bijaksana berakal budi, karena kita akhirnya memilih yang paling berharga. Itu maksudnya. Akhirnya kita memilih yang paling berharga, paling bernilai dalam kehidupan, sudah. Firman Tuhan. Tidak ada lain lagi. Kita sudah dipelihara Tuhan, memilih firman-Nya yang luar biasa. Ini kita sebut bijaksana dan berakal budi. Kita tidak salah pilih maksudnya. Ini yang paling tepat, paling benar, sudah. Ya. Kalau kita tidak memilih ini berarti tidak bijaksana, tidak berakal budi. Karena apa? Ini firman Tuhan bilang tadi. Ya. Karena kalau kita melakukan dengan setia firman Allah itu, kita lakukan tanpa malu tentunya, tanpa risih, tanpa gengsi, tanpa merasa takut gitu ya, karena apalagi tekanan modernitas ini. Firman bilang begini, karena sebab itulah yang akan menjadi hikmatmu dan akal budimu di bangsa-bangsa, di mata bangsa-bangsa, disebut di mata bangsa-bangsa. Ya. Dengan segala tawaran dunia zaman sekarang ini, saudara, kita katakanlah firman ini menjadi apa ya buat kita ini? Dia menjadi filter ya, dia menjadi benteng ya. Apa itu? Dia menjadi alarm yang akan terus mengingatkan kita supaya tidak salah. Karena tujuan dunia ini, di dunia dengan segala keinginannya apa sih? Menghancurkan, membinasakan, menyeret. Memang enak, dosa itu kan nikmat, enak, nikmat sesaat. Karena dosa itu semua serba instan. Bekerja keras kan tidak gampang untuk mendapatkan uang, tapi mencuri kan gampang, instan. Saudara yang mau perlu uang 1 juta, 10 juta, 100 juta dalam waktu singkat bisa dapat tanpa kerja, mencuri aja, enak, memang instan. Itu saya bilang dosa enak. Orang yang berzina, yang punya hubungan baik suami istri tapi kemudian berzina, kan enak. Beda rasa barangkali. Sampai ya enak lah, kira orang bilang begitu. Itu kan di instan dosa. Berapa lama itu perselingkuhan itu bisa terjadi? Zaman sekarang apalagi HP, tinggal berkomunikasi, telepon pasangan simpanannya, telepon aja. Atau orang yang ditaksir di telepon saja. Boleh enggak aku dapat di sini dan sebagainya, janjian jam tertentu. Di mana saja bisa terjadi zaman sekarang. Cepat, instan, enak, itu dosa. Tapi konsekuensinya baal peor, membawamu pada kebinasaan, dihukum Tuhan, tidak main-main. Tapi itu yang ditawarkan dunia. Dan itu sesuatu yang tidak bijaksana, tidak berakal budi. Hanya firman yang akan menuntun engkau supaya bijaksana. Tahu membedakan, tahu mengambil keputusan. Ini boleh, ini tidak boleh. Bukan hanya tentang konsekuensi kekal, saudara. Firman Allah kita ini, saudara, menjadi pedoman hidup kita. Bukan hanya tentang kekekalan, tapi firman Allah ini, karena itu dikatakan sungguhlah umat yang bijaksana, sungguhlah umat yang berakal budi ketika mau melakukan firman, mempunyai firman, melakukannya. Karena firman Allah ini, kalau boleh mau dibilang, tidak ada di tempat lain, tulisan-tulisan lain yang demikian lengkapnya, utuhnya mengatur
menjelaskan sampai kepada hal detil kehidupan sehari-hari. Ya, ini luar biasa, saudara. Belum lagi ketika berkaitan dengan bijaksana dan berakal budi itu, ayat 8 yang mengatakan begini, bangsa besar manakah, ayat yang ke-7, sebab bangsa besar manakah yang mempunyai ilah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita berseru kepadanya. Ini lagi sebuah gambaran orang yang bijaksana dan berakal budi. Nah, saya mau katakan jangan cari lain lagi. Bangsa lain saja kalau melihat kita dalam hal kita beribadah, kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita akan disebut luar biasa ini orang Kristen ini. Mereka punya Allah yang sedemikian dekat. Sehingga Allah mana lagi itu, ilah mana lagi yang seperti Allahnya kita? Tidak ada. Tidak ada di luar Allah, tidak ada yang lain yang sedemikian dekat, yang disebut yang disebut sebagai yang dipuja, yang disembah, yang dimuliakan, yang disebut sebagai melebihi manusia, itu di atas manusia kekuasaannya, yaitu yang disebut Allah, Tuhan, itu tidak ada. Sedemikian dekat hanyalah Tuhan Allah kita, Bapa Sorgawi, Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Kita menyebut yang maha kuasa, yang maha besar, yang agung, yang tak terbatas itu, yang mengatasi segala-galanya, pencipta segala-galanya, yang maha mengetahui. Kita menyapa dia dengan Bapa, dan dia menyapa kita anakku, anak-anakku. Kita sudah disebut warga kerajaan Allah, padahal kita masih ada di bumi. Siapa lagi? Kita sudah diberikan jaminan hidup yang kekal. Kita sudah diberikan janji-janji kemuliaan hidup dan segala berkat disediakan Tuhan Allah. Kita sudah melihat perbuatan besar di mana Tuhan Allah turut masuk campur sampai ke dalam urusan-urusan sejarah dunia ini. Ketika manusia ada di dunia ini, Tuhan kita adalah satu-satunya yang betul-betul menyatakan diri seperti disebutkan dalam ayat-ayat ini, memperkenalkan diri, berbicara langsung kepada umat, didengarkan oleh sekian banyak orang. Tidak ada. Yang lain kan hanya memperkenalkan diri bahwa mendengar suara Tuhan dan kemudian mengatakan itu kepada orang lain. Tapi Allah kita ini Tuhan yang memperkenalkan suaranya, bukan hanya didengarkan oleh Musa. Sampai ke zaman Yesus, ketika Tuhan Yesus berada di sungai Yordan akan dibaptis oleh Yohanes, ada suara didengarkan oleh banyak orang. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Mana ada Allah lain yang memperkenalkan suaranya, memperkenalkan dirinya, masuk sampai mengatur kehidupan manusia dalam sejarah melalui bangsa Israel sampai kemudian ada keselamatan tersedia. Itu saudara. Nah, dalam hidup di dunia ini, pengaruh-pengaruh kehidupan ini saudara, bukan hanya tadi saya katakan pengaruh media sosial, tapi juga tekanan-tekanan lainnya, politik, ekonomi, perubahan-perubahan iklim ekstrim yang luar biasa. Ini siklusnya menjadi terganggu karena dunia ini dengan segala perkembangan kecanggihannya merusak tatanan alam ini. Karena manusia sendiri yang merusaknya dengan segala kemajuan-kemajuan industri. Ya, hingga terjadi polusi yang dengan tingkat yang ekstrim di beberapa tempat. Kita hampir tidak mendapatkan lagi ruang yang sehat benar-benar murni. Hampir tidak ada lagi ruang yang betul-betul sehat dan murni di dunia ini. Hampir tidak ada materi lagi dunia yang dikonsumsi oleh manusia yang betul-betul pure, yang betul-betul bersih, clean, higienis, terjamin. Hampir tidak ada. Semuanya sudah, hampir semua sudah terkontaminasi. Jangan berkeras hati. Mari saudara, mari seperti kata tema kita ini saudara, mari jadilah umat yang bijaksana dan berakal budi dengan berpegang pada perintah Tuhan. Supaya kita tidak disesatkan, tidak dibingungkan, kita tidak terlena, kita tidak jatuh, tidak stres. Tanpa firman Allah saudara, saya mau katakan tingkat stres di dunia ini akan makin banyak. Tingkat frustasi di dunia ini makin banyak. Tingkat orang jadi gila di dunia ini makin banyak. Tingkat orang bunuh diri di dunia ini akan makin banyak tanpa firman. Karena kalau hanya bahasa koran, bahasa majalah, bahasa televisi, bahasa Facebook, bahasa YouTube, bahasa
apalagi TikTok, X dan lain sebagainya. Dengan motivasi-motivasi yang berselebiran di mana-mana, bertaburan di mana-mana. Aduh, saudara. Itu memang enak kedengaran. Ajakan-ajakan untuk melakukan pendekatan-pendekatan meditasi, ya, asketisme. Itu enak kedengaran seperti banyak di mana-mana itu, saudara. Bersemedi, bermeditasi, asketisme itu menyendiri, mendapatkan ketenangan jiwa dengan cara itu enak kedengaran. Itu bisa terjadi dalam waktu tertentu singkat, tapi tidak punya kekuatan yang betul-betul akan tinggal dalam diri untuk meneguhkan, menguatkan, betul-betul menolong, memberi sukacita yang luar biasa. Karena sukacita dunia kan semua tergantung pada faktor eksternal. Kalau sudah cukup, berlebihan, berkat, ada ini, semua terpenuhi, baru ada kebahagiaan. Tidak. Kalau kebahagiaan dalam Kristus, dalam Tuhan, yang disediakan oleh jaminan firman Allah, karena itu kita belajar, kita banyak merenungkan firman, adalah kebahagiaan yang melampaui segala-galanya. Sekalipun tidak berlebihan, tapi kita akan selalu berkata ya dan amin dan bersyukur, karena cukup. Dicukupkan dari ini, bukan dari yang ada di depan, tapi dicukupkan dari ini, hati dan pikiran kita ditenangkan oleh kuasa Tuhan Allah untuk menerima cukup itu. Bukan berarti sengsara, bukan hanya semata-mata sengsara. Ikut Kristus ya sudahlah, biar sengsara secara ekonomi, tidak. Tapi dengan Tuhan itu kita akan mendapatkan ketenangan yang luar biasa, dan sekaligus juga jalan hidup kita dibuka. Sesusah apapun keadaan dunia ini, kita akan cukup. Karena doa kita didengarkan oleh Tuhan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Apapun situasi dunia kita, dalam segala kekurangan kelemahan kita, perang terjadi sana sini, apapun situasi bahaya kita, sekalipun 10.000 atau 100.000, 1 juta orang di sekitar kita, kita berada di situasi terpuruk, di lingkungan yang terpuruk, tinggal kita sendiri di satu waktu itu, hanya kita saja, dan ada bencana besar di sekitar, dan kita ada di tengah-tengah bencana, di tengah-tengah situasi yang terpuruk itu. Kalau kita adalah orang yang taat dan setia, berpegang teguh pada firman Allah, maka Tuhan akan menolong kita, menyelamatkan kita. Tuhan akan memberkati kita. Ini jaminan firman Allah, saudara. Saya tidak akan bahas semuanya sampai ayat-ayat yang terakhir, tapi saya kira saya sudah boleh dapat merangkumkan semuanya. Mari jadilah umat yang bijaksana dan berakal budi dengan tetap berpegang pada firman Allah. Karena hanya dengan firman Allah kita akan dituntun, kita diarahkan, kita dikendalikan, kita dimampukan dalam berpikir, mengambil keputusan yang tepat. Kita akan diarahkan, dituntun, berpikir untuk bergaul dengan bijaksana, menempatkan diri dengan bijaksana, ya, bekerja dengan bijaksana, dengan segala kearifan, dengan firman Allah yang kita pegang teguh. Kita akan menerima berkat-berkat Tuhan Allah. Kita akan menjadi orang-orang hebat yang sekalipun dunia maju, kita tidak akan mengalami kemunduran. Sekalipun dunia berubah, kita akan tetap bertahan dalam segala kesetiaan kita kepada Tuhan Allah. Sekalipun tekanan hidup berat, kita akan tetap kuat, berdiri kokoh. Karena kita punya Tuhan yang hebat dan luar biasa, yang semuanya ada di firman Allah. Karena kalau kita taat dan setia, maka firman akan menuntun kita untuk selalu mengingat, untuk selalu percaya, untuk selalu berharap kepada Tuhan dalam segala situasi apapun. Sehingga dimanapun kita berada, ya, ekspresi kita, keberadaan hidup kita akan selalu memancarkan apa yang namanya terang. Sehingga orang akan selalu merasa terpesona, orang akan selalu merasa terhibur, orang akan selalu merasa dikuatkan, orang tidak akan merasa terganggu, orang akan merasa diberkati dengan kehadiran kita. Karena kita akan menjadi orang yang bijaksana, orang yang berakal budi dalam segala situasi, sehingga orang akan mengatakan bahwa kamu orang hebat. Sekalipun dalam situasi begini, kamu masih punya solusi. Kamu orang hebat. Sekalipun dalam situasi seperti ini, kamu masih menjadi orang yang bergairah hidup. Kamu adalah orang hebat, karena sekalipun dalam keadaan yang sangat luar biasa seperti ini, zaman sekarang ini, kamu masih punya makan dan minum dan diberkati oleh Tuhan Allah. Ini jaminan firman bagi setiap orang yang mau berpegang teguh kepada kebenaran firman Allah. Tuhan Yesus memberkati, firman yang memberkati kita semua. Amin.